Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi di kelas online mata kuliah Mekanika IPA. Hari ini Ibu akan menjelaskan contoh soal kinematika satu dimensi. Ada beberapa soal yang ingin Ibu jelaskan, semoga bisa dipahami dan dipelajari kembali. Baik, Ibu langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah sepeda motor melaju dengan 70 km per jam ke arah barat selama 30 menit, kemudian berbelok ke arah utara dengan kelajuan 60 km per jam selama 45 menit. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Mari kita selesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama mencari kecepatan rata-rata. Maka di slide yang pertama sudah Ibu share, sudah ada di dalam slide tersebut tentang kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, delta S di sini karena di sini ada dua jarak dan dua waktu, maka kita hitung dulu berapa jarak yang ditempuh pada saat menggunakan 70 km per jam dan pada saat 60 km per jam. Baik, kita rubah dulu yang pertama, delta T-nya yang pertama itu 30 menit, maka kita rubah dalam satuan jam. Nah, kita dapatkan setengah jam. Kemudian delta T yang kedua itu 45 menit, maka kita dapatkan, kita rubah ke jam, 0,75 jam. Kemudian delta S yang pertama yaitu sama dengan V1 dikalikan delta T1. V1 nya 70 km per jam dikalikan 0,5 jam. Jamnya sama jamnya coret, kita dapatkan 35 km. Kemudian delta S yang kedua V2 dikalikan delta T2. V2 nya adalah 60 km per jam dikalikan 0,75 jam sama dengan 45 km. Oke, kita sudah dapatkan delta S1, delta S2, delta T1, dan delta T2. Maka kita bisa masukkan ke persamaan kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T. Kita masukkan 35 km ditambah 45 km dibagi 0,5 jam plus 0,75 jam sama dengan 80 km dibagi 1,25 jam. Kita dapatkan 64 km per jam. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 64 km per jam. Baik, semoga pada soal nomor 1 ini masih bisa dipahami dengan mudah. Soal yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan persamaan posisi S sama dengan 4T kuadrat ditambah 3T ditambah 2 dengan satuan meter, karena di sini posisi. Tentukan kecepatan sesaat mobil tersebut pada saat T sama dengan 2 sekon. Baik, kita coba selesaikan bersama persoalan yang kedua ini. Kita mempunyai persamaan pada materi sebelumnya, kecepatan sesaat itu sama dengan ds per dt. Jadi ketika yang ditanyakan itu adalah kecepatan, maka kita menggunakan turunan di sini. Jadi S-nya kita masukkan ke persamaan posisi ini, kita masukkan ke sini, sehingga kita menggunakan turunan. Namun jika yang diketahui adalah kecepatan, yang dicari adalah posisi, maka yang kita gunakan adalah ds sama dengan V kali delta T, sehingga menggunakan integral seperti itu. Baik, kita lanjut ke persoalan yang di sini. Kita punya V sesaat sama dengan ds per dt, maka kita masukkan persamaan posisinya ke sini. Jadi D 4T kuadrat plus 3T plus 2 dibagi dt. Maka ketika kalian belajar turunan masih ingat kan ya, ketika diturunkan 4T kuadrat jadinya 8T, 2 kali 4 8T. Kemudian di sini 3, karena pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0, T pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga kita dapatkan 8T plus 3. Satuannya adalah meter per sekon, karena di sini dalam bentuk dibagi dt waktu. Karena yang ditanyakan adalah pada saat T sama dengan 2 sekon, maka kita masukkan
V sesaat pada saat T 2 sekon sama dengan 8 kali 2. T-nya kita ganti dengan 2 sekon ditambah 3. Nah, 8 kali 2 sama dengan 16 ditambah 3 berarti sama dengan 19 meter per sekon. Baik, itu adalah contoh soal yang kedua. Semoga bisa dipahami juga dengan baik. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, sebuah benda bergerak pada jalur lurus. Gerakan benda yaitu seperti pada grafik di bawah ini, yaitu terdapat grafik dengan kecepatan, fungsi kecepatan terhadap waktu. Jadi di sini ada dua, yang pertama dari 0 sampai 10 detik dan 10 sampai 14. Yang ditanyakan, kemudian pada waktu T sama dengan 0, posisi benda adalah S0 sama dengan 50 meter. Yang A ditanyakan berapa besar percepatan benda ini antara waktu T0 sampai 10 detik. Kemudian berapa besar percepatan T sama dengan 10 sampai 12. Berarti yang ditanyakan percepatannya pada saat T10 sampai 14 di sini. Kemudian yang C, berapakah jarak yang ditempuh pada saat 0 sampai 10 detik. Yang D, berapakah jarak yang ditempuh pada saat T sama dengan 14 detik. Jadi pada saat di sini itu berapa semua jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Coba kita selesaikan soal ketiga ini. Yang pertama, jangan lupa kita lihat tetap grafiknya. Jika kalian masih ingat dengan penjelasan Ibu pada minggu kemarin terkait dengan GLB dan GLBB, maka kalian bisa melihat di sini bahwa untuk soal yang A tadi, berapakah percepatan pada saat T sama dengan 0 sampai 10 detik. Percepatan persamaannya adalah delta V per delta T. Delta V-nya karena di sini kecepatannya sama, maka bisa kalian langsung, jika kalian sudah paham, maka bisa kalian langsung tulis A-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada perubahan kecepatan karena lurus. Pada saat 0 sampai 10 di sini sama 25 meter per detik. Kalau tidak percaya maka kita buktikan dengan persamaan ini, berarti 25 meter per detik dikurangi 25 meter per detik itu sama dengan 0 dibagi 10 detik. Maka hasilnya juga sama dengan 0, sehingga pada saat 0 sampai 10 ini merupakan GLB, percepatannya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, yang B, yang ditanyakan adalah percepatan pada saat 10 sampai 14 detik. Jika kalian ingat, jika di sini ada perubahan kecepatan, maka benda pada saat 10 sampai 14 itu mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan karena di sini kita masukkan ke persamaannya. Percepatan pada saat T sama dengan 10 sampai 15 detik sama dengan delta V pada delta T. Berarti V pada saat T sama dengan 14 dikurangi V pada saat T sama dengan 10 detik. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 5. Karena di sini pada saat 14 itu 5 lurus dengan 5 di sini. Berarti 5 meter per detik dikurangi pada saat di sini berarti lurus dengan 25 meter per detik. 5 dikurangi 25 itu sama dengan min 20. Kemudian 14 detik dikurangi 10 detik sama dengan 4. Berarti percepatannya adalah min 20 dibagi 4 sama dengan min 5 meter per detik kuadrat. Ingat ya, percepatan satuannya adalah meter per detik kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan percepatannya. Maka kita bisa mencari berapa jarak yang ditempuh pada saat 0 sampai 10 detik. Ingat, pada saat 0 sampai 10 detik ini merupakan GLB, maka kita menggunakan persamaan GLB untuk mencari posisi atau jarak yang ditempuh, yaitu sama dengan S sama dengan S0 plus V kali T. S0 nya kita ketahui bahwa sama dengan 50 meter, maka kita masukkan 50 meter ditambah V-nya 25 meter per detik dikalikan 10 detik. Detik sama detik dicoret, kita dapatkan 25 kali 10 sama dengan 250, sehingga 50 ditambah 250 sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh mulai dari 0 sampai 10 itu sama dengan 300 meter. Kemudian yang D,
Karena di sini ada mengalami percepatan atau perlambatan karena di sini minus, maka kita gunakan persamaan posisi untuk GLBB, yaitu sama dengan S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan persamaannya. Jadi S0 yang kita pakai di sini adalah jarak yang ditempuh pada saat di sini, berarti pada saat 1 sampai 10 detik. Maka kita masukkan S0-nya adalah jarak yang ditempuh mulai dari 0 sampai 10 detik. Oke, ini keliru ya, ini harusnya 0. Plus 25 kali 4 detik sama detik dicoret, 25 kali 4 itu sama dengan 100, ditambah setengah kalikan min 5, karena percepatannya min 5 meter per detik kuadrat kalikan 4 detik kuadrat, sehingga kita masukkan 300 ditambah 100 dikurangi min 5 kali 16 sama dengan min 80 dikalikan setengah, berarti min 40. 400 dikurangi 40 sama dengan 360 meter. Baik, cara lain untuk menyelesaikan soal nomor 3, khususnya untuk yang C dan D, kita bisa menghitung menggunakan luas di bawah kurva ya. Menghitung jarak menggunakan luas di bawah kurva. Mungkin ini sudah pernah kalian dapatkan ketika di SMP atau di SMA ya. Jadi kalian bisa mencari berapa jarak yang ditempuh mulai dari 0 sampai 10 detik ini. Maka karena di sini berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari luasnya kita menggunakan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali tinggi. Ini panjangnya adalah pada fungsi T dan tingginya pada fungsi V atau kecepatan. Maka kita masukkan delta T kali delta T kali V. Delta T-nya adalah 10 detik dikalikan 25 meter per sekon, sehingga detik sama detik dicoret, kita dapatkan 250 meter. Karena S0-nya adalah 50, maka kita masukkan 50 ditambah 250 sama dengan 300 meter. Itu yang soal yang C. Kemudian soal yang D, maka kita bisa menghitung luas di bawah kurva. Ingat, di bawah kurva ini berbentuk trapesium, bukan berbentuk segitiga. Jadi jangan terkecoh. Kadang mahasiswa banyak yang tidak teliti sehingga mengira ini bentuknya segitiga. Oke, maka kita bisa menggunakan luas trapesium. Itu masih ingat kan ya? Persamaan luas trapesium itu berarti setengah kalikan dua sisi yang sejajar ini, sisi sejajar yang pertama ditambah sisi sejajar yang kedua dikalikan setengah dikalikan tingginya berarti waktunya ini. Kita masukkan setengah dikalikan tinggi yang sisi sejajar yang pertama yaitu 0 sampai 25, berarti 25 meter per sekon, ditambah sisi sejajar yang kedua adalah 5 meter per sekon kalikan tingginya adalah 14 dikurangi 10, berarti 4 detik, sehingga kita dapatkan 25 ditambah 5 dibagi 2 itu sama dengan 15 dikalikan 14 kali kurangi 10 yaitu 4. 15 kali 4 sama dengan 60 meter, sehingga luas atau jarak yang ditempuh dari 0 sampai 14 adalah 300 ditambah 60 sama dengan 360. Hasilnya sama ketika kita menghitung menggunakan persamaan. Baik, kira-kira bisa dipahami dengan mudah kan ya? Karena sudah Ibu memberikan cara, ada 2 cara dengan menggunakan luas di bawah kurva dan menggunakan persamaan. Jadi jangan bingung ketika ada soal dan ingin cepat selesai. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, sebuah benda bergerak dengan percepatan min 8 meter per detik kuadrat. Pada saat T sama dengan 0 detik, kecepatan benda adalah 4 meter per detik dan posisinya 30 meter. Tentukan A. Kecepatan benda pada sembarang waktu, posisi benda pada sembarang waktu. Baik, soal yang A, kecepatan benda pada sembarang waktu, berarti karena di sini masuk GLBB, kita masuk ke persamaan GLBB. Diketahui dulu ya, ini yang pertama pada saat T sama dengan 0, pada saat
pada T0, T awal itu sama dengan 0 detik, kemudian percepatannya adalah min 8 meter per detik kuadrat, kemudian kecepatan awalnya adalah 4 meter per detik, dan posisinya adalah 30 meter. Baik, kita lanjut ke soal yang A. Yang A, karena merupakan GLBB, kita menggunakan bersamaan GLBB, yaitu untuk mencari kecepatan akhir kita menggunakan bersamaan V sama dengan V0 plus A kali delta T. V0 nya adalah 4 meter per detik, kita masukkan ditambah A kali delta T. A nya adalah min 8 meter per detik kuadrat kalikan T sekon, dikurangi 0 pada saat T sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, karena satuannya ini sama ya, di sini kan ada detiknya tadi nih, tinggal coret sama ini, berarti detiknya tinggal 1, sehingga kita jadikan bersamaannya adalah 4 min 8 T meter per detik. Itu persamaan kecepatan benda pada sembarang waktu, karena kalau per sembarang waktu berarti di sini masih mengandung T. Kemudian soal yang B, posisi benda pada sembarang waktu. Kalau mencari posisi berarti kita gunakan persamaan posisi pada GLBB, yaitu E sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S0 nya adalah 30 meter, maka kita masukkan 30 meter plus V0 nya adalah 4 meter per detik kalikan T detik plus setengah min 8 meter per detik kuadrat kalikan T detik dikuadratkan. Jadi kita dapatkan 30 meter ditambah 4 detik sama detiknya T ini hilang, jadinya 4 meter ditambah min 4T kuadrat, sehingga kita punya persamaan 30 plus 4T min 4T kuadrat, satuannya adalah meter karena posisi. Oke, sampai sini kira-kira ada yang tidak dipahami. Jika ada yang kurang jelas, maka kalian bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Baik, sampai sini contoh soal hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memahami dan mengerjakan latihan soal.